diberikan kesempatan untuk bersama-sama di dalam menaikkan syukur kita, di dalam memuji Tuhan, menaikkan syafaat kita, dan sekarang kita mau bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman. Oke, sebelum saya mulai, kita mulai. Apakah suara saya jelas ya? Bapak Ibu jelas suara saya ya? Oke, baik. Yang lain jelas? Minta reaction, jempol kalau bisa. Jelas. Jelas ya, oke. Baik, semuanya jelas ya. Nah, baik. Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Bapa dalam surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan memilih kami di antara banyak orang untuk bisa bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar itu. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan pimpin kami, Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk bersama-sama merenungkan dan terlebih melakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang lemah terbatas, Tuhan tolong berikan hikmat, berikan kemampuan untuk menguraikan dengan sesederhana mungkin sehingga kami bisa mudah mengerti. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, saudara kami yang belum bisa bergabung dengan kami. Apapun yang menjadi halangan mereka, kiranya Tuhan yang tolong, kiranya Tuhan berikan mereka hati, sehingga Jumat depan, Jumat berikutnya kami bisa bersama-sama bersatu di dalam menaikkan syukur, menaikkan syafaat kami, dan merenungkan firman. Sehingga kami bertumbuh menjadi dewasa dan menghasilkan buah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, harapan saya secara pribadi ya, kalau bisa buka kamera itu justru lebih baik mungkin ya, untuk supaya kemudian kita bisa berinteraksi gitu ya. Nanti saya bisa melihat, oh ternyata ibu ini ada di tempat, oh bapak ini ada di tempat, begitu. Tapi kalau enggak kebuka, jadi saya meraba-raba, oh di mana nih gitu. Tapi kalau mungkin ada kendala jaringan atau mungkin sesuatu hal yang lain, enggak apa-apa. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, saya merenungkan topik ini untuk kita bersama-sama juga renungkan. Tentu mungkin Bapak Ibu sudah sering kali mendengarkan ya, bahkan mungkin bosan. Saya rasa sih enggak ya, nggak mungkin bosan. Namanya juga firman Tuhan. Jadi bagian ini menjadi satu pergumulan saya secara pribadi. Dulu waktu saya masih mahasiswa, ini menjadi topik perdebatan kita juga secara khusus tentunya. Tapi setelah saya juga belajar bersama-sama, belajar sendiri gitu ya, saya belajar, saya gali sendiri gitu ya. Sebenarnya maksudnya apa sih gitu ya? Kenapa si Paulus ini, kenapa dia mengatakan kerjakan keselamatanmu? Kalau kita melihat secara detail, kita masuk di sini seolah-olah kita akan dibenturkan bahwa Rasul Paulus itu tidak konsisten. Padahal di surat-surat yang lain, di surat dia yang lain itu sangat detail sekali bahwa manusia itu tidak punya andil sama sekali di dalam perolehan keselamatan dia, saudaraku. Tetapi kenapa begitu ya? Kenapa di bagian ini seolah-olah Rasul Paulus memberikan satu bagian bahwa oh tidak, kita diselamatkan itu ternyata ada andil kita sebagai manusia juga. Ini yang menjadi pergumulan saya secara pribadi. Dan tentu juga mungkin Bapak Ibu sekalian yang menggumulkan bagian ini. Nah, saya berikan topik yaitu mengerjakan keselamatan. Screen saya kelihatan ya Bapak Ibu ya? Baik, nah saya mau minta respon dari Bapak Ibu sekalian dulu deh. Apa yang Bapak Ibu terbesit di benaknya ketika mendengarkan kalimat ini, kerjakan keselamatanmu. Apa maksudnya? Apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu sekalian? Mungkin saya random saja ya. Dari Lausediana deh. Oke, kalau apa namanya cuma olah kata gitu ya. Ya kalau bilang mengerjakan, kerja berarti tidak tinggal diam, ada sesuatu hal yang dilakukan, namanya kerja, mengerjakan. Nah, terus keselamatan ya, selamat itu berarti untuk ya keselamatan yang di sini kan kita maksud ya keselamatan kekal itu ya. Nah, tapi kalau secara ya harfiahnya sih ya kita ada usaha gitu, ada usaha untuk melakukan keselamatan itu, tapi secara ininya enggak, karena kan keselamatan itu dari itu Tuhan sendiri ya, bukan usaha kita, bukan usaha kita sebagai manusia. Tapi ketika kita diselamatkan ya kita tetap ada andil kita, ada
usaha kita untuk tetap mempertahankannya saja gitu. Maksudnya menjaga. Oke. Baik. It's okay. Baik, menarik ya. Itu betul. Saya setuju ya. Tapi nanti kita akan coba lihat. Tentu kita akan compare gitu ya. Maksudnya apa sih gitu ya. Apakah ini di sini berbicara soal supaya itu menjadi permanen gitu, bertahan gitu. Apakah seperti itu? Itu enggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin satu lagi, Bu Rika. Kalau menurut Bu Rika gimana? Ya, terima kasih Pak Firman. Kalau mengerjakan keselamatan tadi, kalau Diana kan katakan bahwa kita melakukan sesuatu. Kita udah selamat bukan buat diri kita sendiri, tapi kita melakukan sesuatu juga untuk orang lain. Jadi kita bukan diam, kita udah terima anugerah, kita udah terima keselamatan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus kerjakan lagi untuk kita share, kita bagikan. Begitu Pak. Oke, thank you. Ini lebih luas lagi nih, lebih jangkauannya lebih jauh lagi nih, lebih ke kita jadi misioner gitu ya. Kita punya misi gitu untuk orang lain. Itu baik sekali. Thank you Bu Rika. Nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Baik, saya rasa 2 aja ya, ini sudah mewakili kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu bagian ini kita harus memperhatikan baik-baik ya. Di dalam pembahasan ini, tentu Rasul Paulus tidak pernah berbicara sama sekali bahwa jemaat Filipi itu jemaat yang sangat buruk, sehingga mereka harus mengerjakan sesuatu di dalam keselamatan mereka. Tentu tidak. Bukan itu maksud Rasul Paulus. Justru jemaat Filipi itu jemaat yang dipuji Rasul Paulus, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini fakta. Coba kita perhatikan baik-baik di dalam penggalian kita ini, di ayat 12 dikatakan, "Hai saudara-saudara," ya, Bapak Ibu silakan baca masing-masing ya, karena ini saya rasa sudah familiar sekali ayat ini. Dikatakan di sana, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat." Nah, ada yang perlu kita highlight di sana bahwa jemaat Filipi itu senantiasa taat. Sangat-sangat taat sekali. Tapi saat ada hamba Tuhannya, saat ada Paulus, kok bisa begitu, Lawson Freeman? Ya, betul. Coba kita perhatikan lagi. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kenapa bisa begitu? Karena Rasul Paulus sudah masuk penjara. Konteksnya, dia di penjara. Gitu. Jadi, jemaat Filipi itu taat sekali, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ini aplikasi dalam hidup kita? Bukankah juga mungkin, saya rasa di gereja kita nggak ada seperti itulah, puji Tuhan. Tapi kalaupun ada, ya kita sama-sama introspeksi diri atau kita sama-sama bertobatlah. Bukankah kita di dalam kehidupan kita kadang-kadang juga kita hanya mau bergereja, kita hanya mau berdoa, kita hanya mau persekutuan ketika hamba Tuhan ingatkan. Ketika ada hamba Tuhannya di gereja itu. Tapi tatkala juga kalau nggak ada hamba Tuhan, kita ya sudah santuy, nggak mau tahu. Ya sekali lagi bahwa saya melihat di gereja kita nggak ada seperti itu. Ya puji Tuhan. Jadi kita semua adalah orang yang taat, seperti orang Filipi. Itulah yang dimaksudkan oleh si Rasul Paulus, supaya mereka kemudian tidak menjadi pudar semangat mereka di dalam taat, di dalam menaati firman Tuhan. Bukan hanya saja saat Paulus ada, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah salah satu sedikit latar belakang dari tulisan ini. Ini berbicara ketaatan sebenarnya. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam secara aspek teologisnya. Nah, ini yang mau saya ajarkan buat kita bersama-sama secara aspek teologisnya. Nanti secara praktisinya nanti setelahnya, ya. Kita akan melihat bersama-sama ada aspek teologis dan ada aspek praktisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya dalam kata mengerjakan keselamatan ini ada 3 pandangan yang sangat-sangat populer sekali. Ya, yang pertama adalah mengerjakan keselamatan artinya harus berkontribusi dalam hal memperolehnya. Sekali lagi, kita harus berkontribusi dalam hal memperolehnya. Kenapa? Tuhan sudah siapin nih. Kita harus berkontribusi, kita harus berusaha meraih bagian itu, keselamatan itu. Itu pertama, Bapak Ibu sekalian. Dan ini biasanya pandangan Arminian, ya, seorang yang bertentangan dengan Calvin, ya.
Arminian berkata bahwa ya, keselamatan itu dari Allah. Betul, Allah yang sediakan. Tapi manusia harus berusaha menggapainya. Itu Arminian. Tapi sebaliknya kalau Calvin mengatakan tidak. Allah sediakan, Allah memberikan. Kita nggak punya andil. Nanti kita akan melihat lebih dalam. Mana sih yang lebih alkitabiah di dalam ini? Sebenarnya yang mau dimaksudkan Calvin itu apa? Dan si Arminian itu lebih ke arah mana? Begitu ya. Saya nggak akan bahas kedua itu, nggak. Tapi sedikit-sedikit nanti. Ya, saya akan mencondongkan kita ke haluan yang menurut beberapa pakar teologis gitu ya, beberapa ahli juga Bapak Ibu sekalian, bahwa itu memang alkitabiah pandangan ini gitu ya. Nah, ini pertama, mengerjakan keselamatan artinya harus berkontribusi dalam memperolehnya keselamatan itu. Ya, yang kedua adalah ini, mengerjakan keselamatan artinya berusaha semaksimal mungkin supaya hal itu menjadi permanen dan tidak kemudian menjadi hilang. Ini juga menjadi populer. Nah, pandangan ini berakar dari yang nomor satu. Kenapa? Ya karena ini usaha kita semua kok. Nah, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin. Dan kalau begitu, oh, kita nggak usah melakukan sesuatu dong, Mas Sofirman, kalau udah salah. Tentu tidak, bukan begitu maksudnya. Maka ada nomor 3. Nomor 3 adalah mengerjakan keselamatan artinya sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab kita terhadap apa yang telah Tuhan lakukan dalam diri kita. Nah, kira-kira kalau saya tanya, kalau saya kembali nih minta pendapat dari Bapak Ibu sekalian, ya random aja ya. Dari ketiga poin ini lebih setuju mana Bapak Ibu sekalian? Dari Bu Yanti deh. Lebih setuju mana? Dari ketiga pandangan populer ini, lebih setuju mana kira-kira? Kalau Bu Yanti. Kalau saya lebih setuju ya, ketiga ya. Ketiga, oke. Baik. Oke, enggak apa-apa. Kalau kira-kira Bu Susan, apakah Bu Susan ada di sana? Waduh, nggak usah Freeman. Ya. Saya suka baca, soalnya saya lagi pakai obat mata juga. Oh, oke. Ya itu deh. Jangan nggak soalnya kan pakai HP kecil. Nggak kebaca begitu, lagi pakai obat mata lagi. Oh, baik. Tapi ya. bisa dengar suara saya tapi ya Bu ya. Bisa. Dengar ya, oke. Jadi nomor 1. Oh, bacanya oke. Jadi nomor 1 pakai obat mata sih. Oh, oke. Baik Bu Susan, baik. Ya. Yang penting bisa dengar aja lah. Bisa. Itu udah lebih baik, jauh lebih baik. Gak apa-apa kalau nggak bisa baca. Nah, ya nomor 1 itu adalah mengerjakan keselamatan artinya harus berkontribusi. Yang kedua, kita berusaha semaksimal mungkin supaya tidak menjadi hilang. Yang ketiga, mengerjakan keselamatan itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap apa yang telah Tuhan lakukan dalam diri kita. Nah, baik. Tadi Bu Yanti memberikan satu poin bahwa dia setuju nomor 3. Oke, baik, kita akan masuk lebih dalam Bapak Ibu ya. Ya, bahwa saya lebih setuju nomor 3. Kenapa? Mari kita lihat bersama-sama apa sih maksud Paulus di sini. Nah, pertanyaannya, apakah di sini, di Filipi pasal 2:12 ini, kerjakan keselamatan itu, Paulus berbicara sependapat dengan nomor 1 atau nomor 2? Maka jawabannya tentu tidak, Bapak Ibu sekalian. Rasul Paulus adalah orang yang sangat konsisten di dalam tulisannya, bahwa keselamatan itu murni kasih karunia Allah semata. Ya, Efesus 2 ayat 8, karena begitu besar kasih Allah, ya, karena itu, semua karena kasih karunia Allah. Saya akan bacakan buat kita Bapak Ibu sekalian. Efesus pasal 2 ayat 8. Di sana dikatakan sebab kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kasih karunia itu adalah pemberian kepada seseorang yang tidak layak menerima apa yang diberikan itu. Itu kasih karunia. Diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Itulah kasih karunia. Dan itu tidak ada sedikit pun andil kita. Paulus konsisten di dalam tulisannya. Di mana? Di Roma, di tulisan Roma, Korintus, dan semua selalu tulisannya konsisten bahwa keselamatan itu murni adalah pekerjaan Tuhan semata.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini Paulus tidak memberi ruang sama sekali bagi manusia yang telah jatuh dalam dosa itu, gitu ya, untuk menggapai keselamatannya dengan berbagai usaha yang dilakukannya. Kenapa? Karena kenyataannya adalah sia-sia semua. Nanti kita akan melihat lebih dalam kenapa bisa begitu. Lalu apakah ketika kita udah selamat, kita nggak usah berbuat apa-apa lagi? Tentu tidak. Yang ketiga, saudaraku, Bapak Ibu, paragraf ketiga, di sini Rasul Paulus mau memberikan kita satu statement, pernyataan bahwa dia mau memberikan ruang bagi manusia untuk tetap bertanggung jawab. Seperti itu ya. Apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada dia. Memberikan ruang bagi manusia yang telah dibebaskan itu. Yang telah diberikan kasih karunia itu. Untuk melakukan apa yang Allah kehendaki dalam dirinya seperti sedia kala. Nah, disinilah kita melihat bahwa ketika orang Kristen selamat, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, bukan kemudian kita menjadi semena-mena Bapak Ibu, tidak. Justru kita harus lebih giat lagi untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki itu. Karena itulah kehendak Tuhan. Itu ya. Ini kebalik loh sebenarnya. Sorry. Ini 8 sampai 9 ya. Maaf. Ini 8, harusnya 8 dan 9, ini 9 8. Kok dibalik? Oke. Ya, jadi kalau kita melihat ayat 9 sampai 10-nya, itu jelas sekali bahwa kita itu adalah buatan Allah gitu loh. Yang Efesus tadi ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9 gitu ya. Kita adalah buatan Tuhan. Maka kita harus melakukan hal-hal yang baik yang sesuai kehendak Tuhan. Karena pada mula ketika kita diciptakan, itulah tujuan Tuhan supaya kita merepresentasikan siapa itu Allah. Tetapi kemudian ketika kita jatuh dalam dosa, manusia itu semua apa yang dilakukannya adalah dosa di hadapan Tuhan. Tentu ya, ada orang mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, lalu kalau begitu orang yang jatuh dalam dosa itu semua nggak bisa berbuat baik? Bisa. Semua orang justru kadang-kadang orang yang tidak Kristen justru lebih baik dari orang Kristen. Justru di lampu merah mereka lebih taat. Tapi ada yang orang Kristen justru main menerobos saja. Inilah faktanya sebenarnya. Andai saja orang Kristen itu mengerti bahwa bukan seperti itu konsepnya, maka dia tidak akan melakukan hal itu. Lalu bagaimana dengan orang yang non-Kristen tadi yang lebih baik dari orang Kristen? Ya, kalau itu standar baik menurut mereka, maka itu bisa saja. Tapi standar baik menurut Allah, menurut hukum Allah, itu tidak cukup. Karena kalau standar baik menurut hukum Allah, keadilan Allah, maka tak seorang pun manusia yang layak di hadapan Allah, kecuali Allah melayakannya. Ya, sekali lagi bahwa Rasul Paulus tidak setuju dengan 1 dan kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kita harus melihat konsep di dalam teologis Rasul Paulus, di dalam teologi Paulus. Dia itu memakai konsep monorgisme di dalam keselamatan itu sendiri, Bapak Ibu. Monorgisme itu adalah bahasa Yunani, mono satu ya, satu konsep yang mengatakan bahwa Allah bekerja secara sepihak untuk menyelamatkan umatnya, ya. Artinya keselamatan itu murni pekerjaan Allah secara sepihak tanpa ikut campur manusia di dalam menggapainya. So, itulah yang dimaksudkan Rasul Paulus kepada kita bahwa karena kasih karunia Allah lah kita diselamatkan. Disinilah konsep monorgismenya itu. Jadi kita melihat bahwa manusia itu tidak punya andil sama sekali untuk mendapatkan keselamatan dia. Tapi apakah kemudian ketika manusia itu diselamatkan tidak berbuat baik, tidak melakukan hal-hal yang lain? Tentu tidak. Lalu apakah ketika melakukan hal-hal yang baik itu supaya dia permanen keselamatan dia? Tentu bukan seperti itu. Nanti kita akan melihat lebih dalam, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi bahwa kenapa ini menjadi konsep Paulus secara mendasar bahwa Allah di dalam menyelamatkan manusia itu monorgisme, satu pihak, sepihak gitu ya. Ini dia akibatkan karena kerusakan total, kejatuhan manusia secara total yang mencengkram manusia itu. Kita temukan bahwa manusia telah mati. Tentu orang yang mati itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Orang yang mati sama sekali tidak bisa menyelamatkan dirinya. Rasul Paulus jelas menegaskan bagian itu bahwa di dalam Efesus 2 dikatakan bahwa
kita ini adalah orang yang sudah mati gitu loh. Dahulu kita orang mati di dalam dosa-dosa kita, mati di dalam pelanggaran kita terhadap hukum Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, Tuhan hidupkan kita kembali. Sehingga kita bisa merespon di dalam kasih karunia Allah itu dengan baik gitu loh. Allah yang menghidupi kita. Sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang baik saat ini, itu bukan supaya kemudian kita khawatir supaya kita keselamatan itu hilang. Enggak. Tetapi kita melakukan itu sebagai tanggung jawab kita. Nah, disinilah kita diperlihatkan betapa Tuhan itu luar biasa sekali merubah seseorang. Saudaraku, maka hal ini pun, pandangan ini pun dipegang oleh teolog reform, ya, seperti John Calvin, Owen, S.S. Sproul. Jadi ini menurut saya lebih alkitabiah dibandingkan yang tadi si Arminian yang mengatakan bahwa oh ya jelas bahwa Allah menyediakan keselamatan, tapi jelas juga manusia harus merespon itu, harus berusaha. Nah, kita harus ingat bahwa manusia itu telah mati gitu loh. Tidak bisa merasakan sama sekali kecuali kalau Allah hidupkan kembali. Barulah bisa manusia itu merasakan, bahkan bisa menggapai apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan dia. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian praktisnya. Ini secara teologisnya, Bapak Ibu sekalian. Apa sih maksudnya mengerjakan keselamatan itu? Nah, mari kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Ini akan mengejutkan kita, ya, bahwa yang mau dimaksudkan Rasul Paulus adalah ketika manusia diselamatkan, ketika Allah menyelamatkan manusia, maka Allah tidak pernah melepaskan, ingat, Allah tidak pernah melepaskan rasa, sisi, tanggung jawab manusia itu sendiri. Nah, disinilah kita melihat bentuk sinergismenya. Sinergisme itu adalah kerjasama antara dua pihak, yaitu Allah dan manusia. Apa itu? Dan tentu hal ini kita bisa melakukannya setelah kita sudah dihidupkan. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita, Bapak. Nah, betul yang Lausudiana bilang tadi. Ya, maka tetapi sekali lagi ketika kita melakukan itu bukan supaya kemudian kita tahu bahwa kita tidak kehilangan gitu. Enggak seperti itu, Bapak Ibu ya. Tanggung jawab manusia adalah hal yang sangat penting di dalam keselamatan kita. Sekali lagi, ini adalah tanggung jawab kita, bukan supaya kita kemudian tahu oh karena saya akan kehilangan, tentu tidak. Orang yang sudah dijamin dalam Kristus itu, kita sudah dijamin. Kita punya konsep dulu bahwa Allah yang mengambil kita, maka Allah yang bertanggung jawab di dalam diri kita. Allah yang bertanggung jawab dalam diri kita. Allah yang memberikan kita kemampuan di dalam bertahan sampai akhirnya kita bisa finishing well, gitu ya. Jadi sekali lagi maksud Rasul Paulus ini adalah sebuah tanggung jawab manusia yang tidak bisa lepas dalam dirinya. Allah menyelamatkan manusia jelas, tapi tentu Allah tidak pernah melepaskan tanggung jawab itu. Apa itu? Kita harus berusaha untuk hidup kudus. Ingat loh, kita harus berusaha untuk hidup kudus. Ini usaha. Bukan kita kemudian kita jadi kudus, suci, enggak. Enggak ada manusia suci satupun. Karena kita natur dosa, kita masih diikat oleh darah dan daging. Kita harus berusaha untuk menjadi suci, hidup suci, dan tidak melakukan dosa lagi, Bapak Ibu. Nah, maka disinilah konsep sinergismenya. Kita harus melibatkan Tuhan di sini. Kalau bukan Tuhan, maka kita tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Kita jangan merasa bahwa kita bisa tanpa Tuhan, tentu nggak bisa. Bagaimanapun nggak bisa seorang pun yang hidup tanpa Tuhan, nggak bisa. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, hal dalam mengerjakan keselamatan ini saya tekankan berulang-ulang sekali. Yang dimaksudkan Paulus di sini tentu bukan supaya kemudian keselamatan itu tidak bisa hilang, atau mungkin supaya kita berkontribusi di dalam, tentu tidak. Tetapi melainkan supaya orang percaya tetap rendah hati dan terus menghasilkan buah dari apa yang telah kita peroleh. Nah, maka jelaslah tadi apa yang Bu Ripka bilang. Nah, salah satu buah-buah dari kita itu, buah dari kita bertanggung jawab terhadap keselamatan kita itu adalah tentu kita harus cerita kepada orang lain. Kita harus beritakan juga kepada orang lain yang butuh kasih karunia itu. Mereka butuh mendengar, Bapak Ibu sekalian. Rasul Paulus jelas konsisten di sana, di dalam Roma, bahwa siapa yang bisa
tahu Injil kalau tidak ada yang memberitakan ke mereka? Sekarang saya bertanya, orang-orang pedalaman itu bagaimana bisa kenal Injil kalau nggak ada yang diutus ke sana? Itulah Paulus mengatakan. Oke deh, kita jangan jauh-jauh lah. Jangan ke pedalaman, ke Papua atau Kalimantan atau mungkin pedalaman Nias. Tentu tidak. Di sekitar kita dulu, Bapak Ibu sekalian. Di mana kita berada. Kita harus menjadi berkat dulu. Kita harus menjadi teladan. Sehingga mereka bisa melihat siapa Kristus di dalam kita. Kemudian mereka merasakan bahwa oh ternyata berbeda sekali dengan orang yang di luar Kristus. Inilah seharusnya representasi ketika tadi kita melihat Efesus 2 ayat 9 dan 10. Bahwa kita ini adalah buatan Allah. Sejak sedia kala kita diciptakan untuk melakukan hal-hal yang baik demi kemuliaan namanya. Itulah yang seharusnya terjadi. Maka itu Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu harus tetap taat, kamu harus tetap rendah hati. Jangan hanya ketika saya ada di situ. Tapi justru kalau saya pun tidak ada di situ, kalian harus tetap semangat untuk rendah hati. Itulah juga untuk kita malam hari ini, Bapak-Ibu sekalian. Ada hamba Tuhan, nggak ada hamba Tuhan. Ada majelis, nggak ada majelis, pengurus, nggak pengurus. Kita harus tetap tekun di dalam berdoa, bersekutu, beribadah, dan sebagainya. Kita tidak perlu diingatkan seharusnya. Saya lanjut, Bapak-Ibu sekalian. Nah, satu statement lagi bahwa orang Kristen bukanlah orang yang pasif dalam hidupnya. Ya, ketika telah ya. Karena ingat, sebelum diselamatkan dan sesudah diselamatkan itu beda motif ketika berbuat sesuatu. Sebelum kita diselamatkan, orang-orang yang tadi non-Kristen, lebih baik saya bilangnya, mereka melakukan dengan motif supaya mereka diperhitungkan oleh Allah. Tapi berbeda dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di ayat 12 ini sekali lagi tidak mengindikasikan dan tidak bermaksud bahwa keselamatan itu dikerjakan supaya tidak hilang, tentu tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jelas di sini Calvin mengatakan bahwa ya seorang tokoh teolog itu ya mengatakan keselamatan di sini artinya the cost of our calling. Ya, yang artinya seluruh jalan panggilan kita dari awal sampai terakhir gitu loh. Kita harus tetap taat, kita harus tetap menghasilkan buah-buah yang baik. Kita harus kerjakan di dalam artian itu sebagai tanggung jawab kita. Kemudian kita melihat lagi kata keselamatan itu mempunyai arti yang berbeda dari biasanya. Di sini keselamatan itu mencakup daerah mulai saat kita percaya sampai nanti, gitu ya. Jadi kita ketika diselamatkan bukan kemudian kita harus justru menjadi diam, kita tidak menghasilkan buah. Tentu bukan seperti itu, Bapak. Justru kita harus menjadi lebih giat, menjadi lebih baik dari orang di luar Kristen. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 12 ini bahasa Yunaninya, Bapak Ibu sekalian ya, untuk kita lebih jelas mengerti apa sih sebenarnya maksudnya. Kalau di dalam bahasa aslinya itu dikatakan katergazete gitu ya. Bahasa ini adalah sebuah kata kerja, aktif gitu ya. Dikatakan to bring to complete. Jadi kita harus menyelesaikannya gitu. Kita jangan stop saat hanya pas dipanggil. Enggak. Tapi sampai akhir kita harus tetap taat kepada Tuhan. Kita harus tetap rendah hati. Kita harus tetap menghidupi firman-Nya. Kerjakan keselamatan berarti dalam jalan kita mengikut Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kita berhenti di tengah jalan. Kita harus ikut terus sampai akhir. Nah, maka yang perlu kita ingat, ayat 12 itu tidak lepas dari ayat 13, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya sama sekali Rasul Paulus tidak pernah memberikan ruang kepada manusia untuk kemudian bermegah bahwa ketika dia melakukan berusaha supaya tidak hilang keselamatan itu, dia mengatakan, wah karena aku berusaha loh, makanya aku tetap selamat gitu ya. Aku tidak kehilangan keselamatan itu. Tentu bukan seperti itu, Bapak Ibu. Ayat 13 dikatakan di sana, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, artinya apa? Kita harus mengerti konsep ini betul-betul, Bapak Ibu sekalian, bahwa kata mengerjakan keselamatan itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk tetap harus taat, rendah hati, untuk tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita mengerjakan keselamatan itu bukan berarti supaya kita tidak hilang
keselamatan itu. Bukan seperti itu. Ingat bahwa kita diselamatkan bukan karena andil kita, tetapi karena Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang menyelamatkan kita, maka Tuhan pula lah yang bertanggung jawab di dalam kita. Tuhan memberikan kita tanggung jawab, dan Tuhan yang menuntun kita sampai kesudahan zaman itu. Ya, kita ingat tadi bahwa di sini, ya, keselamatan itu mencakup daerah mulai saat kita percaya sampai kita nanti masuk surga, atau kita ketemu dengan Bapa di surga. Bapak Ibu sekalian, sampai sejauh ini yang bisa saya sharingkan buat kita. Saya berharap supaya firman Tuhan ini kita tetap hidupi di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang menghasilkan buah, dan menjadi orang-orang yang tetap mengerjakan keselamatan kita, karena kita tahu itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap Allah yang telah menyelamatkan kita.